sudah kenal, mudah-mudahan nanti saya dan bisa bergabung dengan kami di organisasi OSIS. Itu harapan kami nanti. Ya, siapa? Semua kelas 7 dan kelas 8 nanti bisa ikut bergabung dengan OSIS. Oke, lanjut Pak Eko. Oke, lanjut lagi. Nah, saya berbicara sejarah singkat tentang OSIS. Ya, lanjut Pak. OSIS ini merupakan sebuah organisasi siswa yang resmi terdapat di sebuah sekolah. Ya. Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak untuk siswa aktif berkontribusi di sekolah. Ya, OSIS merupakan wadah pembinaan kesiswaan di sekolah untuk pengembangan minat, bakat, serta potensi siswa. Lanjut. Oke. Nggak usah ditulis semuanya Mas. Ya, nggak usah ditulis semuanya. Seperti halnya organisasi lain, OSIS juga memiliki struktur kepengurusan di mana pemilihannya dilakukan secara demokratis oleh siswa dalam lingkup sekolah. OSIS dibimbing oleh seorang guru yang telah dipilih oleh sekolah dan memiliki keterampilan di bidang tertentu. Ya, nanti insya Allah OSIS akan dipilih ketua dan wakilnya secara demokratis. Seluruh siswa baik kelas 7, 8, dan 9 yang nanti akan jadwalnya disampaikan oleh MPK. Nggak tahu kapan. Ya. OSIS adalah sebuah organisasi resmi satu-satunya di sekolah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 21 Maret 1970. Ya, jadi sebelumnya di sekolah-sekolah itu tidak ada yang namanya OSIS. Ya, organisasi ini dimulai pada sekolah menengah, yakni SMP dan SMA, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Ya, latar belakang pembentukan OSIS ini adalah untuk menyiapkan siswa dan siswi atau siswa-siswa di usia remaja agar mampu memperjuangkan bangsa dengan upaya pemberian pelatihan kepemimpinan, keterampilan, daya kreasi, dan kesegaran jasmani, patriotisme, dan idealisme. Itu adalah latar belakang daripada dibentuknya organisasi OSIS. Lanjut Pak Eko. Ya, pemerintah dalam hal ini berperan besar menetapkan nama organisasi menjadi OSIS dalam 4 jalur pembinaan kesiswaan. Yang pertama yakni organisasi kesiswaan. Ya, organisasi kesiswaan di sini adalah OSIS. Kemudian latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan di sini adalah PASKIP. Ya, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti PMR, Pramuka, dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan wawasan wiyata Mandala, yaitu tempat sebagai pendidikan atau tempat sebagai belajar. Nah, itu sejarah singkat tentang organisasi OSIS. Berikutnya Pak Eko. Oke. Ngomong nih, apa kalian sudah tahu apa itu OSIS? Coba yang tahu aja tangan. Maju Mas. Sampean maju. Oke, minta tolong nih. Ya. Oke, sebutkan nama,
sama dari asal. Nama saya Muhammad Asramel Goswan, asal Malang. Asal Malang. OSIS itu apa, Mas? Organisasi kesiswaan. Kepanjangannya OSIS itu apa? Organisasi siswa. Organisasi siswa. Oke, tepuk tangan buat temennya terlebih dahulu. Ya, Mas, sampean saya kasih good time. Oke, terima kasih. Oke, OSIS itu apa? Nah, ada beberapa pengertian tentang OSIS. Lanjut, Pak Eko. Terus pengertian secara semantik atau semantis. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Jadi kepanjangannya OSIS adalah Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, ini terdiri dari 4 huruf. Apa saja? Ada organisasi. Ini ada artinya masing-masing. Lanjut, Beko. Nah, organisasi yaitu kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Itu adalah organisasi. Kemudian yang kedua ada apa? Siswa. Ya, siapa siswa? Yakni peserta didik yang ada pada satuan pendidikan. Siapa siswa itu? Ya, kalian semua adalah siswa. Yang ketiga, lanjut I itu adalah intra, artinya adalah berada di dalam dan di antara siswa, berada di dalam sekolah dan di antara seluruh siswa. Kemudian yang berikutnya adalah S berikutnya, nunggu ya. Masih menunggu. Nah, S terakhir adalah sekolah. Sekolah itu apa? Satuan pendidikan tempat menyelenggarakan KBM. Apa KBM? Kegiatan belajar mengajar. Itu pengertian OSIS secara semantik atau semantis. Ya, berikutnya ada pengertian OSIS berdasarkan organisasi atau organisnya, yaitu OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Ya, OSIS itu adalah satu-satunya organisasi siswa yang sah yang ada di sekolah, khususnya SMP dan SMA. Berikutnya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah pengertian secara fungsional. Menurut fungsinya, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mendalam. Ingat tadi ada 4 jalur pembinaan kesiswaan. Satu apa? Organisasi kesiswaan. Dalam hal ini siapa? OSIS. Yang kedua ada latihan kepemimpinan. Yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di sekolah kita kemarin ekstranya dengan sebutan apa?
talenta. Kemudian ada wawasan kegiatan dalam itu. Kemudian selanjutnya mati ya, pengertian secara sistemik atau sistem. OSIS dipandang sebagai suatu sistem, artinya OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi siswa itu berkelompok, makanya OSIS nanti jumlahnya tidak hanya 1-2 orang. Kira-kira ada yang tahu berapa jumlah pengurus OSIS? Ada yang tahu? Ya, OSIS itu nanti jumlah pengurus dan anggotanya sekitar 50 anak. Ya, jadi anggotanya itu ada sekitar 50 anak. Terus ya, ada beberapa ciri-ciri pengertian OSIS berdasarkan sistemiknya tadi. Satu, ciri-cirinya adalah berorientasi pada tujuan. Jadi OSIS itu punya tujuan yang ingin dicapai. Apa sih yang ingin dicapai nanti? Nah, pasti nanti punya program-program yang ingin dilakukan. Kemudian yang kedua, cirinya adalah memiliki susunan kehidupan kelompok. Yang kelima, menjadi pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Ya, terus baik. Yang keenam, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill. Yang ketujuh, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Ya. Ini adalah fungsi daripada OSIS. Berikutnya, Pak Eko. Aduh, kok putih. Ada kuis. Sebelum dilanjut masih ada kuis. Ini ada minuman yang sudah menunggu di depan. Yang bisa nanti silakan ajungkan tangan, mas-mas pendamping, saya minta tolong. Ya. Nanti ketika saya bacakan soalnya, yang bisa langsung yang ngajukan pertama silakan suruh maju ke depan. Next Pak Eko, soalnya Pak Eko, ada kuisnya ini Pak Eko. Ya, nah, oke, karena banyak hadiah yang sudah menunggu. Nah, ada kuis. Silakan yang bisa nanti ajukan tangan. Kuisnya adalah seorang pria terjebak di dalam gua. Ia kebingungan karena gua tersebut gelap gulita. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus dinyalakan terlebih dahulu? Mas pendamping? Loh, mas pendamping saya minta tolong. Mas pendamping yang tengah, mas. Tengah-tengah. Ini, depan. Belakangnya. Ini. Silakan berdiri mas. Ya. Nah. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Nama saya Muhammad Iqbal Zamroni, biasa dipanggil Iqbal. Asal dari Malang. Malang mana mas? Simbangor. Oh ya. Apa jawabannya? Lilin. Jawab benar apa salah? Salah. Ada yang bisa lagi? Terima kasih mas. Ya, ayo silakan. Yang berdiri. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Ya, dari Pasuruan. Apa? Obor. Benar apa salah? Salah. Silakan duduk. Mas, belakang, tengah. Ya, silakan maju. Ternyata masih salah semuanya. Apa? Sebutkan nama dan asalnya dari mana.
Sing jedek. Nama saya Ahmad Dewi Firmansyah. Terus asalnya Senggrong. Senggrong. Waduh, paling ada ini Senggrong. Ya, jawabannya Mas. Api. Api. Apinya dinyalakan pakai apa Mas? Hah? Korek. Jawabannya adalah korek api. Jadi yang dinyalakan terlebih dahulu adalah korek apinya. Terima kasih, silakan duduk. Aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku, Mas? Oke. Ya. Sebutkan nama, asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufanus Walfala. Saya dari Jalan Kelihatan nomor 27B Kamlati. Oke, jawabannya apa Mas? Ketua OSIS. Ketua OSIS. Benar salah? Salah. Mohon maaf, silakan duduk. Ada yang bisa lagi? Mas, saya minta yang paling belakang Mas. Pendamping tunjuk paling belakang Mas. Oke. Ya, satu lagi. Ayo, yang belakang, saya minta yang belakang pendamping. Silakan ditunjuk, suruh maju Mas. Ada. Oke, silakan maju. Waduh, kira. Sebutkan nama, asalnya dari mana? Hah? Sing cedok. Muhammad Aslam Rohila. Asal Sidoarjo menghadap sana. Jawabannya apa Mas? Allah. Salah Mas, kasihan Mas. Silakan duduk. Ada yang bisa? Dari tengah Mas, sebelah sini. Ya, yang berdiri silakan maju. Terakhir, kalau nggak ada yang bisa jawab berarti hadiahnya gagal dikeluarkan. Ayo, iya, cepat Mas. Waktunya habis. Saya hanya sampai jam 8:30. Setelah itu nanti dari MBK. Silakan, namanya siapa? Nama saya Bojimas Pramoso dari Desa Senggreng. Dari Desa Senggreng. Senggreng. Sebelumnya. Oke, itu ada tetangganya. Ya. Apa jawabannya Mas? Mahkota. Mahkota. Salah. Oke, maaf, terima kasih kembali. Ya, karena tidak ada yang menjawab betul, maka kuis ini tidak ada hadiah yang keluar. Yakin bisa? Oke, wes. Waduh, ini kayak semangat ini. Ayo. Apa? Wes. Rakyat. Hah? Rakyat. Salah Mas, terima kasih. Oke. Sudah. Waktunya. Silakan duduk. Kuis ini tidak ada yang bisa jawab. Lanjut Eko. Ya. Lanjut. Kita materi dulu lagi. Tidak ada yang bisa menjawab kuis yang kedua. Nanti saya kasihkan ke anak-anak OSIS, kalau sanggup menjawab ya dapat hadiah. Berikutnya, materi berikutnya fokus. Ya. Berikutnya adalah tujuan daripada OSIS. Dipercepat aja Pak Eko, karena masih ada 24 slide lagi untuk kepengurusan. Tujuan OSIS adalah 1. Meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup, nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu adalah tujuan daripada OSIS. Membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia atau HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa.
Yang keempat, tujuannya adalah membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Yang kelima, memperdalam sikap positif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Yang ketujuh, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani. Lanjut Eko. Ada beberapa syarat untuk menjadi pengurus OSIS. Yang pertama, syaratnya adalah takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang baik dan sopan terhadap orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, memiliki bakat sebagai pemimpin siswa. Yang keempat, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya sehingga pelajaran tidak terganggu. Yang kelima, memiliki kemauan, kemampuan, dan pengetahuan yang memadai. Itu syarat-syarat menjadi pengurus OSIS. Berikutnya, kewajiban pengurus OSIS. 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADART OSIS. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Yang ketiga, selalu berkonsultasi dengan pembina. Berikutnya, nah ini ada manfaat menjadi pengurus OSIS. Manfaatnya ada 10 mas. Saya hanya merangkum jadi 10. 1. Kita akan bisa belajar berorganisasi. Ya, belajar bagaimana mengatur dan lain. Nah, kemudian yang kedua, melatih manajemen waktu. Bagaimana mengatur antara sampean waktunya organisasi dan waktunya belajar yang menjadi tujuan wajib ketika sampean datang ke sini. Yang ketiga, menambah pengalaman. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Ya, terutama ketika rapat tidak datang terlambat. Ini hal sepele, tetapi ini kalau kita latih setiap saat, ya kita akan menjadi disiplin. Yang berikutnya, melatih tanggung jawab, karena setiap pengurus OSIS nanti punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Yang ketujuh, melatih komunikasi, karena setiap orang itu butuh yang namanya komunikasi. Nah, di sini di dalam OSIS kita berlatih bagaimana cara berbicara kita dengan orang lain, bahkan kita bisa berbicara di depan orang lain, orang banyak. Berikutnya, melatih jiwa kepemimpinan. Nah, ini yang penting, nomor 9, memiliki banyak teman. Ya, ketika kalian di OSIS akan mudah dikenal oleh teman-teman kalian, baik dari kelas 7, dari kelas 8, bahkan dari kelas 9. Itu bahkan banyak yang kenal kalau sampean ikut di OSIS. Kemudian yang berikutnya, ini tak kalah pentingnya, bisa dekat dengan guru. Nah, akan mudah dikenal oleh guru-guru. Berpikir kreatif dalam mencari solusi. Ya, karena di OSIS itu pasti ada yang namanya permasalahan. Lanjut Eko. Aduh, ada tulis lagi. Satu aja ini. Saya hanya minta satu.
jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang, lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas? Mas, langsung berdiri. Saya tidak berlama-lama. Sebutkan nama, dari mana, jawabannya apa? Nama saya Revano Pratita Putra Setiawan, biasa dipanggil Mano, asal Surabaya. Jawabannya 1000. 1000? Masih kurang betul, Mas. Oke. Satu lagi. Ayo berdiri. Saya ambil yang depan-depan kok. Kalau ini nggak bisa berarti nggak keluar lagi. Sebutkan nama, asalnya dari mana? Ayu Abdi Triwayu, asal dari Panjen. Panjen mana? Maka Paga. Paga yang bukan Panjen, Mas Paga sudah sendiri. Jawabannya 10. Nah, perangkat OSIS. Nah, perangkat OSIS ini yang pertama adalah pembina. Ya, pembina di sini adalah kepala sekolah sebagai ketua pembinanya. Kemudian beliau akan menunjuk guru yang ditunjuk sebagai pembina. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah. Kemudian yang kedua, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengarahkan penyusunan ADART program kerja OSIS. Yang keempat, menghadiri setiap rapat OSIS. Dan yang kelima, mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Itu adalah tugasnya pembina. Baik, Mas. Nah, ketuanya adalah, silakan masuk dulu. Susunan pengurusnya. Nah, ini adalah susunan pengurus OSIS periode 2022-2023. Saya perlu perkenalkan terlebih dahulu. Zaman. Nah, 8KI 4 dan 8KI 1 dan 8KI 3. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tugas mereka, Mas. Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, ini adalah tugasnya ketua. Nanti kalau sampean mau tahu, silakan sampean bisa bergabung dulu dengan OSIS. Ini adalah tugas-tugasnya. Tidak saya sampaikan, tidak saya bacakan, langsung Pak Eko. Hanya saya tampilkan saja. Ini adalah tugas daripada seorang ketua OSIS dan ini adalah tugas wakilnya. Nah, bersama-sama ketua menetapkan kebijakan, kemudian memberikan saran, menggantikan ketua jika ketua berhalangan, membantu tugas ketua dan lain. Nah, ini adalah tugas daripada wakil ketua OSIS. Selanjutnya, sebentar Pak Ibnu. Perusahaan sekretaris 1. Ya, ini namanya Mas Gilang Firmansyah. Ini dari 8KI 1. Kemudian ada yang kedua, sekretaris 2. M. Ali Maulana dari kelas 8 berapa sekarang? Apa? 8KI 1. Wah, dari KI semuanya. Ya, ini ketua sama sekretarisnya dari KI. Silakan mundur, Mas. Nah, programnya itu banyak banget. Nanti kalau sampean mau tahu ya bergabung di OSIS. Tidak saya baca, waktunya mepet, Mas ya. Karena setelah ini masih MPK. Lanjut, Pak Eko. Bendahara 1. Ada Muhammad Akil Osama. Ini dari kelas talenta, kelas paskib. Sekarang kelas 9. Kemudian berikutnya bendahara 2. Ada Mas Valdan Okta Andira. Ini dari kelas 8KI. Ya, hampir keseluruhan pengurus OSIS adalah dari anak-anak dari KI. Selanjutnya, ini adalah program kerjanya yang dilakukan oleh bendahara. Tidak usah lanjut.
Selanjutnya ada seksi ketua bidang 1, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, M. Sultan Al-Fazet. Anggotanya ada Alif, Nadif, Rafiatala, dan Khalid. Selanjutnya saya hanya tampilkan program kerjanya. Wah, itu. Ini berkaitan dengan peringatan Hari Besar Islam, PHBI. Bisa Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Nah, tahun ini, besok adalah tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Terus Pak Eko, sekbid berikutnya. Berikutnya adalah sekbid 2. Ya, ini merupakan juga pendamping ya, namanya Haikal Nabil Atala. Sekbid 2 ini adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggotanya adalah Muhammad Raka, Syafiqi, dan Zakwan. Oke, berikutnya sekbid tugasnya Pak Eko. Ini adalah program kerja sekbid 2. Ini yang berkaitan dengan peringatan Hari Besar Nasional. Jadi kalau nanti ada peringatan PHBN 17 Agustus dan lain-lain, itu adalah di bawah dari sekbid 2. Kemudian yang berikutnya adalah sekbid 3. Namanya Alif Sulistiawan, seksi bidang pendahuluan dan bela negara. Anggotanya ada M. Farid, Optika, dan Raditya. Nah, ini adalah programnya. Nah, ini bagian ketertiban dan lain-lain. Berikutnya Pak Eko, langsung Pak Eko. Ada sekbid 4 ya, namanya Abdul Rozak, yaitu pembentukan kepribadian dan budi pekerti luhur. Anggotanya adalah Dava Rizky Saputra, Muhammad Rafi, Muhammad Gilang, dan Maulana Febrianto. Oke. Terus Pak Eko, program kerja sekbid 4 ada dana sosial. Ini kalau misalnya ada keluarga dari teman-teman atau siswa yang meninggal atau Pak Guru, nanti ada OSIS, ada yang dana dan sos ke kelas-kelas. Kemudian ada MPLS dan lain-lain itu. Lanjut Pak Eko. Kemudian ketua sekbid 5 ya, M. Yardan Maulana. Ini adalah bidang pendidikan berorganisasi, politik, dan kepemimpinan. Anggotanya ada Felix Delis dan Alvino. Berikutnya, nah ini adalah program kerjanya dari sekbid 5. Lanjut Eko. Selanjutnya sekbid 6, M. Iqbal Ramadan. Ya, ini adalah peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Anggotanya adalah Rafa Wahyu, kemudian Iqbal Syafi, dan Aditya Ragil. Berikutnya Pak Eko. Ini adalah program yang dilakukan oleh sekbid 6. Berikutnya sekbid 7, Muhammad Ahdan Hakim, yakni seksi bidang pendidikan peningkatan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Programnya ini nanti berkaitan dengan kelas meeting. Biasanya ada semester ganjil dan semester genap. Berikutnya ini adalah seksi bidang yang terakhir. Seksi bidang 8 ada Ahmada Haidar Mahali. Ya, ini adalah bidang pengembangan persepsi, apresiasi, dan daya kreasi seni. Anggotanya adalah Rangga Wilantika, Muhammad Edgar, dan Robi Armansyah. Adapun kegiatannya adalah ya mading dan juga melaksanakan pentas seni. Itu ikut semuanya. SMP Anur bisa, SMP Anur bisa, OSIS SMP Anur selalu bisa dan pasti bisa. Terima kasih dari kami. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun